Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi selidiki penyebab ambruknya atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes. Warga Klaten antre panjang dan berjam-jam demi sepaket makan siang gratis. Kehebohan warga saat kaki seorang ibu nyangkut di selokan got Pasar Sampang Cilacap. Kita ke informasi pertama. Terlibat kasus tukar guling tanah kas desa, Kepala Desa Randusari diprotes warga. Mereka meminta Kadesnya mundur setelah dinilai menggadaikan aset desa senilai 1 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Warga Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali tengah sibuk menggelar sejumlah spanduk. Isi spanduknya tentang kesalahan masyarakat kepada Kepala Desa Satu Budiono soal tukar guling tanah kas desa yang dinilai berjalan lambat. Spanduk kemudian dipasang di sejumlah titik jalan utama. Kasus ini berawal saat tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi ditukar guling dengan sekolah swasta. Namun nama yang tertera dalam sertifikat itu bukanlah nama desa, tetapi menggunakan nama pribadi Kepala Desa Satu Budiono. Setelah itu, sertifikat dipakai untuk agunan pinjaman bank sebesar 1 miliar rupiah untuk membangun gedung serbaguna desa. Berjalannya waktu, pinjaman itu gagal bayar dan tanah terancam dilelang bank. Hal itu yang membuat amarah warga memuncak karena menilai aset desa digadaikan untuk kepentingan pribadi. Satu di antaranya pembelian tanah yang cuma dikasih DP gitu ya. Jadi cuma sebagian yang dikasihkan ke pemilik tanah, akhirnya sudah berbalik menjadi atas nama Bapak Satu Budiono. Nah ini yang dituntut dari teman-teman yang di bawah, terutama dari pemuda, ini untuk diusut lagi, selain tanah kas desa. Makanya hari ini kita mau mengadakan aksi untuk pemasangan spanduk di seluruh Kelurahan Randusari, wilayah. Tuntutannya untuk tanah-tanah ini ya segera diselesaikan, karena salah satu aja masih ada yang belum terbayar sampai 2,5. Kalau 2,5 itu 2,5 juta, enggak apa-apa, 2,5 miliar. Nah itu, masih banyak lagi. Sebelumnya, Forum Masyarakat Randusari juga mendatangi Kejaksaan Negeri Boyolali untuk melapor. Sertifikat yang dibalik nama dan hasil audit inspektorat juga turut diserahkan untuk bukti kasus tersebut. Selain itu ada tudingan lain terkait pembelian tanah milik warga senilai 2,5 miliar rupiah yang belum juga dibayar lunas. Nanti dengan surat perintah tugas atau dengan penyelidikan atau penyidikan nanti akan diarahkan oleh pimpinan untuk teknis pelaksanaannya. Akan segera ditindaklanjuti nih. Pemanggilan Ini akan kami pelajari dulu tentang aduan yang tadi, tentang aduannya isinya dan kronologisnya, dan nanti akan kita pilih siapa saja yang akan dibutuhkan untuk dipanggil untuk memberikan keterangan untuk melengkapi alat bukti dan lain-lain sebagainya. Warga berharap tanah sengketa dikembalikan statusnya sebagai tanah kas desa dan proses hukum untuk Kepala Desa Satu Budiono tetap berlanjut. Mereka juga mendesak Kepala Desa dapat segera mengundurkan diri untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Terkait ambruknya atap teras kantor pemerintahan terpadu KPT di Jalan Proklamasi Kabupaten Brebes, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab runtuhnya atap tersebut. Sementara dalam insiden ini 3 orang terluka, 1 diantaranya anak-anak.
Usai peristiwa ambruknya atap teras kantor pemerintah terpadu Kabupaten Brebes, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab bangunan tersebut runtuh. Tahap awal, polisi sudah memasang garis polisi sebagai perimeter agar warga tak berada di lokasi dan terhindar dari peristiwa susulan. Untuk melakukan investigasi dan penyelidikan, polisi saat ini sudah memintai keterangan sejumlah saksi. Tidak terjadi susulan lagi, jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada beban tambahan. Kemudian yang kedua, terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IGN, meneliti dan menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Akibat kejadian ini, selain 2 pekerja, 1 korban lainnya adalah seorang siswi SD kelas 1 yang mengalami luka lecet saat kejadian. Korban saat itu sedang mengikuti kegiatan lomba yang tengah digelar di halaman kantor KPT dan saat ini sudah diperbolehkan pulang. Sebelumnya, ketiganya sempat menjalani pemeriksaan di ruang radiologi RSUD Brebes yang selanjutnya menjalani perawatan di ruang IGD. Peristiwa runtuhnya atap ini terjadi pada Minggu siang saat sejumlah pekerja sedang memperbaiki atap lalu tiba-tiba saja atap runtuh. Posisinya dari bundaran itu yang plafon di atas, cuma ya itu nggak tahu ambruk jatuh. Ingat saya. Saya di situ tiba-tiba ya dari atas tubuh saya nggak sempet lari karena ini Pak adiknya sama bapaknya. Pas di bawah itu pas di bawah itu yang ada kursi-kursi gitu. Cuma saya aja berempat sama yang lainnya pada di depan. belum kena ini ya Bu, percikan batu itu ya? Iya, ada cor-coran jatuh ke tangan. Lima bengkak itu ganggu. Gedung kantor pelayanan terpadu Brebes dibangun pada 31 Agustus 2022 lalu oleh Bupati saat itu Itza Priyanti. Pembangunan gedung KPT ini menelan anggaran sekitar 120 miliar rupiah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pasca ambruknya atap teras gedung kantor pemerintahan terpadu Brebes, pelayanan publik tetap berjalan normal. Aktivitas pegawai berjalan seperti biasa karena gedung utama tidak terdampak. Garis polisi masih terpasang di atap teras gedung kantor pemerintah terpadu di Jalan Proklamasi Brebes. Meski tidak apel pagi pada Senin kemarin, para ASN pemerintah Kabupaten Brebes tetap bekerja seperti biasa. Pelayanan publik pun tetap berjalan secara normal. Para ASN mengaku tidak merasa khawatir bekerja karena yang ambruk adalah bangunan atap teras di bagian depan gedung, sedangkan gedung utama tidak terdampak. Alhamdulillah untuk teman-teman dari PNS atau karyawan yang di lingkungan KPT, karena ini bangunan hidup, alhamdulillah mereka tidak khawatir. Mereka sudah percaya pada konstruksi yang ada di bangunan hidup KPT ini. Jenazah salah satu korban longsor tambang bawah tanah PT Freeport di Papua Tengah tiba di Cilacap. Ternyata sebelum musibah itu terjadi, almarhum sempat libur 1 bulan bersama keluarga. Warga berdatangan ke rumah duka almarhum Irawan. Ia adalah korban bencana tanah longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua Tengah. Kepergian warga desa Kalisabu, Kecamatan Sugihan, Cilacap ini tentu mengejutkan keluarga. Pada Agustus lalu, almarhum mendapat cuti selama 1 bulan. Sesuai nazarnya, jika ia mendapat cuti, ia menyembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur. Namun, jalan hidup tak ada yang tahu. Sepekan setelah kembali bekerja pada bulan September ini, keluarga mendapat kabar Irawan terjebak dalam longsor di tambang bawah tanah Garsberg. Sebelum kembali bekerja, almarhum sempat meminta doa kepada rekan-rekannya, mengingat pekerjaannya penuh dengan risiko. Beliau minta doa khusus, didoakan khusus Pak Yai, karena tempat kerja kami ini agak berisiko. Risiko gimana? Ya kalau suatu saat terjadi jalan masuk kami ke dalam ambruk, longsor, atau tiba-tiba ada lumpur yang tidak bisa dikendalikan dan menutup akses jalan, maka ya sudah selesai kami. Saya hanya matur ya perbanyak sholawat Mas, perbanyak sholawat.
Dan ternyata itu pesan terakhir ya? Iya, ternyata itu pesan terakhir. Istri dan kedua anak almarhum tak mampu menyembunyikan rasa duka saat jenazah dibawa untuk dimakamkan. Jenazah Irawan dikebumikan di Permakaman Umum Desa Kalisabuk, tempat ia tinggal. Mardianto melaporkan dari Cilacap.